Berawal pada masa remaja, di mana saya masih duduk di bangku SMP di tahun 1980, berkenalan dengan seorang gadis Amerika yang bersekolah bersebelahan dengan sekolah di mana saya bersekolah, di mana mereka adalah sekolah-sekolah anak ekspatriat. Kami tidak bisa berkomunikasi karena pada awalnya saya tidak bisa berbahasa Inggris. Tapi oleh karena rencana Tuhan, kami menggunakan bahasa tubuh kami, bahasa isyarat. Akhirnya kami bertukar pembelajaran. Ia menghendaki untuk belajar bahasa Indonesia dan saya mendapat pembelajaran dalam bahasa Inggris dari gadis ini yang bernama Annette Ice. Kemudian terjadilah persahabatan itu tanpa saya mengetahui. Dia begitu sangat baik kepada saya, persahabatan terjalin dengan akrab. Di mana saya ada, di situ ada dia, dan di mana ada dia, di situ ada saya. Hingga suatu kali, dengan berjalannya waktu, dia mengundang saya untuk mengetahui bagaimana ia beribadah. Selama ini dia yang selalu mengikuti saya, mengantar saya untuk bersama-sama menyaksikan bagaimana saya beribadah. Kami dari anak-anak sudah didoktrinasi kami tidak boleh bergaul dengan orang Kristen, yang mana orang Kristen itu anggapan kami adalah kafir, dan kami tidak boleh menyentuh Injil karena Injil itu adalah najis. Dan manakala usia remaja pada saat itu di tahun 80-an, anak itu begitu taat dan begitu takut pada orang tua sehingga tidak berani membantah, sehingga terpatrilah di benak saya bahwa memang itu yang dinyatakan orang tua saya itu benar. Sehingga pada saat teman saya ini mengajak saya ke gereja, saya tidak tahu kalau itu gereja, karena pertama kalinya saya masuk gereja semua hanya seperti rumah biasa. Namun karena doktrinasi itu terpatri di benak saya hanya tidur di bangku belakang. Tapi tanpa saya sadari, dengan berjalannya waktu saya mendengar hamba Tuhan berkhotbah menyatakan tentang akhir zaman, yang mana setan pun bisa menyaru atau menyamar sebagai malaikat terang ataupun bahkan Tuhan Yesus sendiri. Sementara selesai ibadah, saya dibangunkan dan pulang begitu saja, berjalan seperti biasa. Berikutnya berulang saya diajak kembali karena menghormati sebagai sahabat, karena saat saya ibadah dia pun mau nungguin saya ibadah. Jadi saya sangat respect, menghargai dia. Apalah salahnya hanya sekedar melihat, mengikuti karena persahabatan ini. Alhasil pada saat kali diajak di gereja itu kembali, pendeta menanyakan kepada saya, apakah saya mau dibaptis? Saya dengan tegas, saya jawab, saya tidak akan pernah menjadi Kristen kafir. Namun setelah itu pendeta tidak menawarkan kembali. Lalu suatu kali pendeta pada hari Sabtu berikutnya pendeta menawarkan untuk saya ikut kelas baptisan. Saya tidak tahu apa itu kelas baptisan. Karena saya sudah tidak respect, jadi saya katakan sekali lagi saya tidak akan pernah menjadi Kristen kafir. Selang berapa waktu, kembali hari Sabtu teman saya mengajak saya ke gereja yang sama, dan dia di sana ada baptisan. Pada saat baptisan, pendeta muda yang memimpin jemaat itu menyampaikan kepada saya apakah saya mau menerima baptisan. Sekali lagi saya dengan tegas katakan, saya tidak akan pernah menjadi Kristen. Saya tidak akan menjadi Kristen kafir. Tetapi entah apa yang terjadi, manakala pendeta Rudi Pati pada saat habis membaptiskan satu jiwa akan menutup dengan mengangkat tangan, tiba-tiba saya tidak menyadari apa yang saya lakukan. Saya lepas semua anting, cincin, gelang, dan kalung. Saya lalu titipkan kepada ibu pendeta. Saya tidak tahu kalau beliau ini ibu pendeta, pokoknya saya titipkan dengan salah satu ibu di situ, dan saya bilang mau dibaptis.
Anehnya pada saat saya yang mau dibaptis, pendeta yang sebelumnya menawarkan bingung, lalu menanyakan kepada saya, "Kamu sudah bilang sama orang tuamu?" Tetapi selaku anak, entah, saya yakin itu adalah, setelah sekarang saya yakin itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Saya jawab, saya tidak bilang sama orang tua saya belum bilang ke orang tua saya, kalau saya tidak dibaptis sekarang, tidak akan pernah selamanya saya dibaptis. Dan pendeta akhirnya membaptis saya. Selaku anak, masih bergantung dengan orang tua, tentu saja saya mengalami suatu dilema, yaitu karena saya sangat takut dengan orang tua saya mendidik dengan keras. Alhasil saya sembunyi-sembunyi. Saya punya suatu kebiasaan buruk, yaitu saya peminum kopi berat, yaitu kopi pahit. Dan ini menjadi suatu tantangan, karena orang tua saya punya kebun kopi, itu sangat menunjang, dan orang tua saya memberikan itu selalu kapanpun saya minta. Manakala makan disediakan kopi, tanpa satu pembelajaran. Ini satu yang sekarang saya sadari, itu pekerjaan Roh Kudus yang membimbing saya. Saya tidak mengikuti kelas baptisan, tapi pada saat yang sama saya tahu bahwa orang Advent tidak boleh pakai perhiasan, tidak boleh minum kopi, tidak boleh minum teh, dan makanan-makanan haram yang lainnya. Dan saat itu saya tahu dengan sendirinya. Pendeta memberitahukan kepada saya, "Titin, kamu boleh melakukan itu setahap demi setahap, tidak usah langsung." Pada saat itu Roh Kudus memberikan jawaban dari mulut saya. Saya dengan tegas katakan, "Pendeta, jangan ajarkan saya seperti itu." Saya katakan, kalau saya melakukan setahap demi setahap, setan akan memancing saya dan menggoda saya terus. Dan pergumulan saya yang terberat adalah yaitu kopi. Manakala orang tua saya memberikan kopi, saya tahu itu bahwa itu dilarang. Jadi saya ambilnya, celupkan tangan saya, saat saya mau ke mulut saya buang lewat jendela. Tapi alhasil karena saya sudah terlanjur adiktif, akhirnya saya terkapar dan 3 hari saya tidak bisa bangun dan tidak bersekolah. Dari situ orang tua saya mencari tahu. Sampai suatu kali saya pemakan seafood berat, karena ya menunjang, rumah saya dekat pantai. Alhasil orang tua saya tidak bisa bersembunyi seterusnya di hadapan orang tua saya, dan akhirnya orang tua saya mengetahui. Dan itulah malapetaka pertama yang saya harus hadapi. Saya harus diusir dari rumah orang tua saya, dan tanpa bekal apapun. Hanya pakaian yang dibuang di halaman dan buku sepatu dibuang di halaman, tetangga yang memberikan tas kresek. Tapi saya mengumpulkan itu dan saya masukkan tas kresek, dan saya berjalan kaki ke rumah pendeta yang kira-kira 3 kilo dari rumah saya. Karena 1.000 perak pun saya tidak pegang uang, tidak punya uang. Sesampai di rumah pendeta, beliau pendeta muda juga, Pendeta Max Manangkalengi almarhum. Beliau bertanya, beliau menampung saya, beliau bertanya, "Titin, bagaimana sekolahmu?" Saya hanya bisa menjawab, "Ada." Suatu jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Saya tahu sebenarnya, tapi entah dari mulut saya hanya keluar kata "ada", dan saya tetap bersekolah seperti biasa. 1 minggu di rumah pendeta Max Manangkalengi almarhum. Kemudian saya menyadari bahwa beliau punya anak 5, tentu beban dengan tambah saya, dan di situ ada anak muda juga dari Papua yang bernama Yusak. Jadi bertambahlah yang harus dibiayai beliau untuk kehidupan kami sehari-hari. Saya hanya berdoa. Saya tidak tahu Alkitab sama sekali, saya tidak tahu satu ayat sama sekali. Sampai suatu kali orang tua sahabat saya ini memberitahukan kepada saya untuk saya pegang, yaitu Matius 6 ayat 33. Itulah yang pertama kali ayat yang saya tahu di dalam Alkitab itu.
karena menurut bacaannya begitu indah, yaitu Matius 6:33 yang berbunyi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Itu saya pegang dan saya ulang-ulang, saya hafal, dan itu menjadi pegangan hidup hingga saat ini bagi diri saya pribadi. Alhasil Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya dengan kejujuran dan ketulusan, bukan karena kehebatan saya bukan siapa-siapa. Saya menyadari itu hanya karena dalam nama Tuhan Yesus. Satu minggu saya di rumah pendeta, kemudian orang tua dari sahabat saya ini mengambil saya dari sana, lalu dibicarakanlah untuk mengadopsi saya. Dan setelah saya diadopsi, saya mendapat nama keluarga, yaitu sampai sekarang Titin Ais. Dan beliau tahu yang terbaik untuk mendidik saya. Akhirnya beliau kirim saya di sekolah Tuhan dari SMP kelas 2 semester pertama. Manakala di sana jauh dari orang tua, tapi hati saya tidak merasa gelisah sama sekali. Enjoy dan penuh dengan sukacita. Bukan berarti saya melupakan orang tua saya, hanya saya rasakan damai sejahtera Tuhan itu ada dalam hati itu saya sendiri. Dan di sana saya belajar banyak tentang kasih Allah itu sendiri. Yaitu guru-guru di sana membimbing saya dengan panjang sabar. Ada hamba Tuhan Bapak Edison Simanjuntak, kepala asrama putra. Dia selalu memanggil saya, mengajarkan kepada saya, Titin, sebentar lagi kamu akan keluar dari asrama. Kamu perlu tahu ini. Kamu harus banyak berdoa, banyak berlutut dan bersimpuh kepada Tuhan. Nak, kamu akan terjun di masyarakat. Tidak lagi di perlindungan sekolah Tuhan. Saya tahu kamu sendiri, tapi percayalah bahwa Tuhan akan peliharakan kamu, asalkan kamu tetap percaya dan bersimpuh kepada Tuhan. Jangan lupa berdoa. Ingatlah bahwa doa itu adalah nafas hidup. Jadi setiap tarikan nafasmu harus kamu sertai dengan doa. Itu nasihat beliau. Dan saya rasakan sekali hingga saat ini, berbagai persoalan hidup boleh saja terjadi di dalam kehidupan saya, tapi saya tahu Tuhan tetap menyertai saya hingga saat ini. Inilah pengalaman iman, dan saya tahu masih banyak pengalaman iman daripada saudara-saudara di luar sana. Bagaimana Tuhan memanggil saudara dengan berbagai cara, dan bukan suatu kesombongan. Saya hanya mau berbagi betapa besar kuasa Allah kita, betapa kasihnya Tuhan Yesus kepada kita. Apalah artinya seorang Titin? Masih banyak orang hebat di atas sana. Kenapa Tuhan memilih Titin? Saya tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Dan biarlah ini boleh menjadi pembelajaran iman kita semua. Kita boleh tetap berharap dan iman kita boleh tetap diteguhkan sampai Maranatha. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.